Muhammad Barka dari kelas 9D. Saya akan menerangkan bab 1 yaitu reproduksi pada manusia. A. Pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis biasanya terjadi pada sel-sel sederhana seperti ameba. Tahapan-tahapan pembelahan mitosis antara lain adalah sel akan membesar mencapai 2 kali sel normal, kemudian terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama. 2. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. 3. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel gamet atau kelamin berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin. Pembelahan meiosis dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. A. Meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan sifatnya masih diploid. Terhadap pembelahan meiosis 1 antara lain fase 1 terdiri atas 5 subfase berbeda yaitu fase leploten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. 2. Metafase 1. Tahapan selanjutnya adalah metafase 1 di mana kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. 3. Anafase 1. Pada anafase 1 kromosom homolog akan terpisah menuju kutub yang saling berlawanan akibat dari benang gelendong. 4. Telofase 1. Pada tahapan telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut profase sitokinesis. B. Meiosis 2. Tahapan yang terdapat dalam meiosis 2 antara lain adalah 1. Profase 2. Pada tahapan profase 2 terdapat 2 sel anakan hasil dari pembelahan meiosis 1. 2. Meiosis 2. Metafase 1. Metafase 2, kromosom yang terdiri dari 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. 3. Anafase 2. Kromatid mulai bergerak menuju kutub ekuador yang selanjutnya terpisah membentuk kromosom individual. 4. Telofase 2. Sel anakan masing-masing mulai membelah dari menjadi 2, tetapi sekat sitoplasma belum terpisah sempurna. B. Struktur fungsi sistem reproduksi pada manusia. Alat reproduksi pada manusia dibedakan menjadi 2 macam yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi 2 macam yakni organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. A. Organ reproduksi luar. Alat reproduksi luar pada laki-laki terdiri atas penis, skrotum. B. Organ reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam adalah alat reproduksi yang terletak di bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, kelenjar reproduksi, dan ureta. 2. Spermatogenesis. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubuh seminiferus. 3. Organ reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada perempuan juga dibedakan menjadi 2 bagian yakni alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. A. Organ reproduksi luar. Alat reproduksi luar pada perempuan terdiri atas vulva dan labium. Alat reproduksi dalam. Alat reproduksi perempuan terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri dari tuba, fallopi, uretus, dan vagina. 4. Oogenesis. Wanita memiliki sel-sel kelamin berupa ovum atau sel telur yang prosesnya disebut oogenesis. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium. 5. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan kondisi meluruhnya sel-sel epitel pada dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 3 fase yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sektori. 6. Fertilisasi dan kehamilan. Secara umum, fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.